Hai anak ibu semua, selamat pagi. Nah kali ini kita akan masuk di materi lanjutan setelah kemarin kita mempelajari materi penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi yang kayak gini, namanya tabel distribusi frekuensi. Nah kita akan lanjut pada materi ukuran pemusatan data ya. Setelah nanti ukuran pemusatan data, ada juga penyebaran sama peletakan data ya. Jadi kalau diingat-ingat di materi statistika tuh ada 4 bagian. Yuk kita mari saksikan untuk yang tahap kedua ya. Jadi ukuran pemusatan data. Yuk mari. Nah di sini ada sebenarnya ada 3. Ada mean atau rata-rata, modus, sama median. Nah, untuk kali ini kita bahas yang 2 dulu ya. Nanti yang satunya untuk median berikutnya ya. Nah, di sini ada data tunggal, data berkelompok, data tunggal, data berkelompok. Nah, untuk yang data tunggal, seperti ini mean-nya. Mean itu sebenarnya rata-rata. Jadi kalau kalian dulu pernah belajar di SMP mencari rata-rata, nah ini dia, kita ulang kembali ya, jadi kita coba refresh kembali rata-rata itu. Ini kalau dia data tunggal misalnya nih ya, disajikan nilai 6, 7, 4, 8, 10, 11, 10. Nah ini kan kalau kita lihat datanya data tunggal. Kalau data berkelompok itu seperti ini, dia pakai tabel distribusi frekuensi. Nah di sini kalau kita mau cari mean untuk data tunggalnya, kita boleh menggunakan rumus ini. X rata-rata sama dengan data pertama, X1, X2, X berikutnya sampai ke X terakhir. Nah, dibagi dengan berapa banyak data tersebut. Nah, contoh yang pertama ini coba kita masukin 6, 7, 4, 8, 10, 11, 12. Ini kita tambahkan 6 ditambah 7 tambah 4 ditambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10. Ini dibagi dengan 2 gapat 6 bagi 7. Nah, coba kita jumlahin. 10, 20, 30, 10, 20, 30, 49. 49 ditambah 7 berarti 56. Dibagi dengan 7 sama dengan 8. Berarti rata-rata untuk soal yang ada di depan ini adalah 8. Itu rata-ratanya. Lalu kita masuk ke yang data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok berarti dia pakai tabel distribusi frekuensi. Nah, dicontoh pada tabel 1.1 ini, boleh kita lihat. Nah, di sini kita tinggal menambahkan tabel atau kolom FI, XI sama FI dikali XI. Kenapa? Karena dalam data berkelompok untuk mencari mean atau rata-rata itu rumusnya adalah X rata-rata sama dengan sigma atau jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan sigma F-nya. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat tabel yang ada di depan ini. Ya, di sini adalah tabel distribusi frekuensi berat badan murid. Nah, kalau dilihat itu, di sini ada berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. 6 kelas itu memiliki panjang yang sama di setiap kelasnya, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Nah, ini kita harus mencari yang namanya titik tengahnya, karena X itu adalah titik tengah dari 20 sampai 24, 25 sampai 29 sampai ke 45 sampai 49. Nah, kalau kita cari titik tengahnya, berarti tengah-tengahnya ini adalah 22 ya. 20, 20, 21, 22, 23, 24. Kan ada 5 ya. Tengah-tengahnya itu 22. Jadi kita tulis di sini 22, 27, 32, 37, 42, 47. Dan kemudian FI itu ya ini frekuensi ya. Kita tinggal salin ulang 48, 14, 12, 10, 2. Oke. Lalu kita kalikan. Nah, di kolom berikutnya kan dia dikalikan. 4 kali 22 berarti 88. 8 kali 27 adalah
8 kali 7, 5, 6, 5, 16 tambah 5, 21, 21, 6, 32 kali 14, 8, 12, 4, 3, berarti 4, 8, kan? 3 kali 4, 12, 1 kali 2, 2, oh ini 2 ya. 4, 4, 8, 12 kali 3, 7, 37 kali 12, 14, 7, 7, 3, berarti 4, 4, 4, 4, 4, 4, kemudian 42 kali 10 berarti 420, 47 kali 2 berarti 7 kali 2, 14, 94 lah ya, 8, 9, oke. Lalu dijumlahkan nih semua FI kali XI supaya mendapatkan tadi sigma. Sigma itu jumlah ya. Nah ini dijumlahkan semua, 8, 4, 0, ya. Kalau kita urutkan dari belakang berarti ini 10 ya. 17, 10. Ya. Ya, 1710 kalau dijumlahkan ya. Nah, lalu dijumlahkan juga frekuensinya. Ini frekuensi kalau dijumlahkan kan tadi udah ya. Ini 50 berarti ini 50. Ini 1710. Nah, tinggal dimasukin ke dalam rumus. Sigma FIXI dibagi sigma FI. Berarti 1710 dibagi dengan 50. Coret nolnya. Tinggal dibagiin 171 bagi 5. 171 dibagi 5. Berarti dapatnya 3, 15, 7 kurang 5, 2, 1. Berarti dapat 4 ya. Tadi 3 ya. 4 kali 5, 20. 1,34,2. Nah, ini adalah rata-rata berat badan. Karena di sini adalah tabel distribusi frekuensi untuk berat badan. Nah, seperti ini dia untuk mencari rata-rata. Next, kita akan cari modus untuk data tunggal, kemudian modus untuk data berkelompok, ya. Kita pakai data yang sama, data soalnya tadi, ini untuk data tunggal, kemudian untuk yang data berkelompok, kita pakai juga pakai tabel 1.1, ya, tabel berat badan ini. Nah, untuk yang pertama dulu ya, yang 2A untuk yang modus itu sebenarnya adalah data yang paling banyak muncul. Jadi, dalam data tunggal kita bisa melihat data yang paling banyak muncul itu dengan melihat yang paling banyak terlihat angkanya. Contoh nih, untuk yang pertama ini, 6, 7, 4, 8, 10, 11, 10. Yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul itu kan angka 10. Maka modusnya adalah 10. Kalau menurut Ibu, modus ini enak ya. Kita tinggal melihat yang paling banyak muncul. Bu, bagaimana kasusnya jika dalam soal tersebut 8-nya misalnya 2 kali muncul, 10-nya 2 kali muncul. Berarti modusnya ada 2, 10 dan 8, 8 dan 10. Jadi, lihat dari yang paling banyak muncul. Kalau dia banyak munculnya 10, hanya 10 aja yang paling banyak muncul, berarti 10. Tapi kalau dia munculnya banyak, 8, 10, sama munculnya banyaknya, berarti ada 2 modusnya gitu ya.